Ini minggu ke-1 dan ini minggu ke-8. Gimana? Intinya nih ya, lu konsisten dan percaya pada proses. Oke, halo teman, balik lagi sama gua Jule, dan hari ini di video ini gua mau ngasih tahu ke kalian cara menumbuhkan rambut di tahun 2025. Mungkin teman-teman yang ngikutin gua dari lama tahu rambut gua itu dari dulu gondrong, diwarnain, terus juga pendek segala macam pokoknya. Dan ya, gua itu adalah salah satu orang dengan keturunan genetik kebotakan, teman-teman. Ya, jadi gue itu diturunkan langsung kebotakannya dari bokap gue. Ya, jadi bokap gue itu di umur-umur 40-an kayaknya udah mengalami kebotakan. Dan gue itu juga udah mengalami penipisan kerontokan itu di umur 25 atau 26 gitu ya kalau nggak salah. Intinya pada saat itu gue tuh kalau ketemu saudara, ketemu temen itu ketika ngelihat kepala gue kayak, Jun, rambut lu kayaknya mulai kebotakan deh, penipisan deh. Jadi udah kelihatan potensi akan kebotakan. Nah, pada saat itu rambut gue memang lagi gondrong. Dan kesalahan gue zaman dulu, gue tidak pernah merawat rambut yang pertama. Dan dulu waktu gue ngeband, gue suka gonta-ganti warna rambut. Warna ini sendiri lagi, beli yang di warung segala macam, pakai bleaching sendiri, sampai kulit gue itu panas, lecet, perih, dan rambutnya tuh patah, putus kayak gitulah. Nah, itu juga mempercepat kebotakan gue. Nah, sebelum gue kasih tahu caranya apa yang gue lakukan di 2025 ini sampai tumbuh kayak sekarang, gue pengen kasih tahu dulu ke kalian penyebab kebotakan itu apa aja. Yang pertama itu yang pasti karena genetik kebotakan. Ya, jadi genetik kebotakan itu kemungkinan besar kalau lu punya orang tua, bapak, kakek, atau enggak dari ibu, dari nenek gitu ya, punya kebotakan, itu kemungkinan besar juga lu akan mengalami kebotakan. Yang kedua itu faktor dari luar, eksternal. Jadi apa yang lu lakukan, gaya hidup lu seperti apa, itu mempengaruhi kerontokan rambut. Contohnya kayak gue tadi, sering warnain rambut, jadi kepala itu kena kimia. Kalau sekarang itu mungkin selain coloring ada perming, ada smoothing, itu juga kan bahan kimia. Nah, itu kalau kalian sering-sering pakai treatment kayak gitu, itu kemungkinan akan mempengaruhi akar rambutnya dan bikin rontok. Terus juga kalau dari gaya hidup nih ya, tidur lu cukup apa enggak setiap harinya, terus makanan lu nutrisinya bagus apa enggak. Dan satu lagi biasanya itu karena penyakit-penyakit tertentu, biasanya autoimun kayak alopecia areata, botak-botak koin tuh. Nah, itu juga penyebab kerontokan, dan biasanya kalau udah kayak gitu nggak bisa dihilangkan, cuman bisa dikurangi aja. Jadi kalau lu lagi stres, lagi banyak masalah, lagi badannya kurang fit, itu biasanya timbul tuh botak-botak koin. Nanti akan tumbuh lagi setelah 5 bulan atau 6 bulan. Nah, dari semua penyebab yang tadi, gua itu ada di dua masalahnya. Yang pertama dari genetik kebotakan dari bokap gua, yang kedua itu gua dulu sering mewarnain rambut, jadi kena bahan kimia. Terus nggak pernah dirawat juga, dan ya udah dibiarin aja. Makanya penipisan gua, kerontokan gua itu datang lebih awal di umur 25 sampai 26. Nah, terus cara numbuhinnya gimana? Itu yang menjadi pertanyaan gua pada saat itu. Apakah bisa rambut yang punya genetik kebotakan, penipisan, kerontokan itu bisa tumbuh lagi apa enggak? Sampai akhirnya gue coba beberapa produk pakai minoxidil, salah satunya gue juga pakai di Bewok juga, dan ternyata minoxidil ini memang ampuh untuk menumbuhkan rambut. Tapi di orang yang punya genetik kebotakan, si rambut itu setelah tumbuh dia melepas lagi, rontok lagi maksudnya. Gue udah numbuhin pakai minox, abis itu kalau gue berhenti ya udah rontok lagi. Nah, sekarang 2 bulan terakhir gue lagi cobain rutin pakai rosemary oil. Jadi selain minox, gue pakai hair serum, hair tonic, terus gue juga pakai roller, dan untuk dari dalamnya gue minum vitamin D dan juga DHT blocker yang herbal. Terus cara pakainya gimana bang? Oke, jadi setiap hari nih ya, pas bangun tidur sebelum mandi gue pakai hair serum dulu. Oke, temen, jadi pagi ini jam 8 biasanya gue pakai rosemary oil dulu. Nah. Nah, ini gue pakai langsung ke kulit kepala, pijit, diemin 15-30 menit, habis itu bilas. Boleh pakai sampo ataupun nggak pakai sampo. Lanjut setelah habis mandi, rambut pada saat basah-basah agak-agak kering gitu, itu pakai hair tonicnya. Nah, lanjut setelah mandi pakai hair tonic rosemary foam. Cara pakainya gimana? Cara pakainya kocok dulu, habis itu taruh di tangan, habis itu tinggal gosok ke kulit kepalanya. Nah, jadi setelah dipakein, pijit-pijit lagi kayak gini, habis itu dia diemin aja, nanti dia kering sendiri, nggak perlu dibilas.
Setelah ini boleh pakai pomade, powder, dan pakai apa hair mist segala macam boleh. Pakai vitamin juga boleh. Jadi dia kering lagi kayak gini. Gak perlu dibilas dan ini wangi. Ini juga pakai ke kulit kepala. Terus pijit lagi sampai meresap. Habis itu diemin aja, nanti kering sendiri tanpa harus dibilas. Nah, hair serum dan hair tonic ini kandungan utama itu rosemary dan udah dilengkapi sama biotin. Jadi rosemary itu menurut jurnal yang pernah gue baca itu setara dengan minoxidil 2%. Jadi ampuh untuk merangsang pertumbuhan rambut. Terus biotin juga di sini melengkapi untuk boosternya. Dia mencegah kerontokan, memperkuat akar, juga merangsang pertumbuhan rambut. Jadi udah bagus banget untuk booster pertumbuhan rambut. Lanjut ke malamnya gue pakai minoxidil. Oke, jadi teman sekarang jam 8 malam dan gue pakai minoxidil itu biasanya pas malam sebelum tidur. Kenapa? Karena gue merasa kalau pakai minoxidil itu dia harus ada waktu khusus, karena minoxidil itu nggak boleh kena air, nggak boleh kena keringat, nggak boleh ke elap-elap, pokoknya nggak boleh keganggu supaya penyerapannya itu maksimal. Makanya gue itu pakainya di malam hari supaya habis ini tuh ya udah nggak berkegiatan yang macam-macam, bawa tidur, bilasnya besok. Untuk rollernya di sini gue pakai jarum yang 0,5 mm, jadi gue pakainya seminggu sekali setiap hari Minggu, dan itu pada saat sebelum gue oles minoxidil. Dan yang terakhir untuk vitamin D dan DHT blockernya gue minum setelah makan siang, ya sekitaran jam 12 atau jam 1. Nah, semua produk itu gue pakai setiap hari kecuali rollernya, itu cuman seminggu sekali. Habis itu udah tinggal konsisten, dan ini proses setiap minggunya. Mungkin kalau lo lihat pakai mata telanjang belum terlalu signifikan perubahannya, tapi gue udah siapin lensa makro ini. Coba deh lihat, kalau dilihat lebih dekat, lebih detail kayak gini, ini baru kelihatan ada bulu-bulu yang baru tumbuh, anak-anak rambut yang baru tumbuh. Nah ini maksud gue, proses nggak akan mengkhianati hasil. Intinya sabar, konsisten, dan percaya pada proses. Dan sekian video kali ini. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah tentang apapun itu, masalah rambut, masalah gaya rambut, pokoknya tentang dunia rambut langsung aja tanya di bawah. Dan untuk produk yang gue pakai di video ini, gue taruh linknya di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Jule, jangan lupa sisiran.